Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Gusrita, NIM A1C3181061. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum Fisika SMA, di mana video kali ini kita akan membahas yaitu analisis materi hukum Newton. Baiklah, ini tampilan PowerPoint analisis materi hukum Newton, yaitu yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, di mana siswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Selanjutnya, ini adalah ruang lingkup materi fisika SMA dari kelas 10 sampai dan kelas 12, di mana mencakup kerja ilmiah dan keselamatan kerja, terintegrasi dengan seluruh materi, mekanika, termodinamika, gelombang optik, listrik dan magnet, fisika modern dan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya, ini ada kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Yang pertama itu ada kedalaman. Yang dimaksud dengan kedalaman ini adalah rincian materi yang diberikan secara labil mendetail. Yang kedua itu adalah keluasan, di mana keluasan ini yaitu ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Yaitu ada kompetensi dasar fisika SMA, di mana menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Selanjutnya, melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya, hubungan gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Itu adalah materi hukum Newton tentang gerak dan penerapan hukum Newton dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Hukum Newton tentang gerak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini persamaannya itu sama dengan jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapannya yaitu mobil bergerak lurus di jalan bebas, hambatan dengan kecepatan konstan. Sedangkan hukum 2 Newton persamaannya yaitu sigma F sama dengan ma dengan m massa dan a percepatan. Contoh penerapannya, percepatan pada kereta luncur. Yang ketiga itu hukum 3 Newton. Persamaannya sigma F aksi dan min sigma F reaksi, di mana contoh penerapannya yaitu pendorong roket. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Yang pertama yaitu pengertian gaya, yang kedua hukum Newton, yang ketiga hukum 2 Newton, yang keempat hukum 3 Newton. Di mana gaya adalah hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ini terbagi menjadi 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Aplikasi dari hukum Newton ini yaitu gerak pada bidang datar, gerak pada bidang miring, gerak yang dihubungkan dengan tali, gerak dalam lab, gerak yang dihubungkan tali melalui sebuah kontrol. Selanjutnya, dinamika gerak melingkar beraturan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bola berputar horizontal, ayunan konikal atau ayunan kerucut, dan yang ketiga bola berputar vertikal. Yang pertama yaitu gaya. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya ini disimbolkan dengan F dan memiliki satuan Newton atau N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac Newton, ahli matematika dan ilmuwan besar. Beberapa bentuk gaya dalam hukum Newton. Yang pertama itu ada gaya normal,
Yang kedua ada gaya berat, yang ketiga ada gaya gesek, dan keempat ada gaya sentripetal. Yang kedua yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini dikenal juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Secara sistematis, hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu adalah resultan gaya. Penerapan hukum 1 Newton itu dapat dilihat pada gambar, yaitu mobil yang semula diam dengan mobil yang tiba-tiba bergerak. Mobil yang semula diam ini, kemudian mobil bergerak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang karena supir mobil menginjak gas mobil. Kemudian saat direm, tubuh kita akan terdorong ke depan. Yang ketiga yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara sistematis, hukum 2 Newton ini dapat ditulis sigma F A sama dengan sigma F atau sigma F sama dengan M kali A, di mana delta ini adalah percepatan benda, sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda, M ini adalah massa benda. Penerapan hukum 2 Newton itu dapat dilihat pada gambar. Ketika ada dua anak yang sedang menarik dan mendorong sebuah kotak yang bermassa M, maka kotak akan mengalami percepatan yang lebih besar dikarenakan adanya gaya tarik dan gaya dorong yang dilakukan oleh kedua anak tersebut. Yang keempat yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berkaitan dengan aksi reaksi. Secara sistematis, hukum 3 Newton ini dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya terhadap benda 1 yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda 1. Selanjutnya ini penerapan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F reaksi. Ketika seorang berjalan atau berlari, kaki mendorong tanah ke belakang dan tanah mendorong kaki ke depan. Contoh lain yaitu ketika roket air akan diluncurkan, roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong dari air ke bawah. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.